Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlu diketahui dalam pandangan agama Islam, mencukur bulu kemaluan sangat disyariatkan dan tidak dilarang. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda perihal mencukur bulu kemaluan ini, yakni ada 10 hal dari fitrah manusia: memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsya atau menghirup air ke dalam hidung, potong kuku, membersihkan ruas jari jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu pubis, dan istinja atau cebok dengan air. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Lalu kapan waktu yang tepat untuk mencukur bulu kemaluan dalam Islam? Islam mensunnahkan untuk mencukur bulu kemaluan secara teratur dan tidak lebih dari 40 hari. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk rutin mencukur bulu kemaluan sebelum 40 hari. Hal tersebut dimaksudkan supaya kemaluan kita lebih terjaga dan terhindar dari segala macam penyakit kelamin, terutama bagi wanita pada umumnya. Lalu bagaimana hukumnya jika mencukur bulu kemaluan lebih dari 40 hari? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum seseorang yang tidak memotong rambut kemaluannya lebih dari 40 hari. Setidaknya pendapat mereka terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama adalah makruh atau dibenci membiarkan rambut kemaluan hingga 40 hari, dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'iyah. Dalil yang dipakai adalah hadis Anas ketika beliau mengatakan, kami diberi batas waktu hingga 40 hari untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut rambut ketiak, mencukur bulu kemaluan. Lalu pendapat yang kedua adalah haram membiarkan bulu kemaluan hingga melebihi 40 hari. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Hanafiyah dan Asy-Syaukani. Dalil yang dipakai juga merujuk dari dalil yang sama, yakni dari Anas. Akan tetapi, mazhab Hanafiyah dan Asy-Syaukani mengatakan bahwa pembatasan waktu dalam permasalahan ini menunjukkan akan wajibnya menjaga batas waktu yang telah ditetapkan. Dan seorang muslim yang taat tidak boleh melebihi batas waktu tersebut. Sehingga jika tidak dikerjakan dalam waktu yang ditentukan, maka dihukumi haram. Asy-Syaukani berkata, pendapat yang terpilih adalah menetapkan batas waktu dalam mencukur rambut kemaluan hingga 40 hari dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut. Oleh Syekh bin Baz, beliau pun berkata, yang wajib bagi para lelaki dan wanita adalah memperhatikan batas waktu ini. Tidak boleh baginya untuk membiarkan kuku, kumis, rambut kemaluan, dan rambut ketiak hingga melebihi 40 hari. Dari 2 pendapat tersebut bisa kita ambil hikmah bahwasanya mencukur bulu kemaluan sebaiknya rutin kita kerjakan dalam rentang waktu 40 hari atau minimal 1 bulan sekali. Lalu bagaimana tata cara menghilangkan bulu kemaluan sesuai sunnah? Cara yang paling utama adalah dengan mencukur. Selain itu juga diperbolehkan dengan cara mencabut atau menggunakan obat perontok rambut. Menurut Asy-Syaukani yang menukil Imam Nawawi mengatakan, membersihkan rambut kemaluan yang paling afdal adalah dengan cara dicukur. Dan saat mencukur bulu kemaluan, hendaknya dimulai dengan rambut bagian kanan atas, lalu dilanjutkan menyamping ke kiri. Jika mengalami kesulitan, maka boleh dilakukan dari arah manapun bergantung dari situasi. Yang terpenting saat mencukur bulu kemaluan adalah berdoa terlebih dulu supaya jin tidak mengintip saat hendak mencukur rambut kemaluan. Minimal doa yang bisa kita ucapkan adalah basmalah, karena tidak ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah dalam mencukur bulu kemaluan. Bolehkah meminta orang lain untuk mencukurkan bulu kemaluan? Pada dasarnya sangat dianjurkan untuk mencukur sendiri bulu kemaluannya. Akan tetapi apabila ada uzur yang memang membutuhkan bantuan orang lain, maka sangat dianjurkan untuk meminta bantuan kepada suami atau istri, atau bisa juga ibu kita. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan kecuali yang nampak daripadanya. Itu artinya seorang suami atau istri atau ibu yang melahirkan kita. Mungkin saudara semuanya juga akan bertanya, apakah mencukur bulu kemaluan di sekitar dubur disyariatkan dan dicontohkan Nabi SAW? Dalam hal ini ada dua pendapat yang pernah dikemukakan oleh para ulama. Pendapat pertama dari Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, saya tidak mendapatkan suatu dalil untuk mensunahkan mencukur rambut di sekitar dubur, kecuali dari pendapat Abu Al-Abbas bin Suraij. Itu pun aku merasa penisbatan hal itu kepadanya tidak benar. Adapun jika alasannya adalah untuk kebersihan dan supaya mudah saat membersihkan dari sisa-sisa kotoran setelah buang hajat, maka itu baik dan disukai. Lalu pendapat kedua adalah dari Imam Asy-Syaukani. Beliau juga mengatakan, tidak ada dalil untuk mengatakan bahwa mencukur rambut yang tumbuh di sekitar dubur adalah sunnah. Beliau juga berkata, untuk mengatakan bahwa mencukur rambut yang tumbuh di sekitar dubur itu sunnah diperlukan dalil, dan kami belum menemukan dalil dari perbuatan Rasulullah SAW atau salah satu dari sahabat beliau. Dari dua pendapat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa mencukur bulu yang tumbuh di sekitar dubur diperbolehkan. Akan tetapi hal tersebut tidak termasuk dari sunnah, jadi boleh dicukur, boleh juga tidak. Lalu apa hikmah dan manfaat dari mencukur bulu kemaluan? Yang paling jelas adalah mendapatkan pahala, karena mencukur bulu kemaluan merupakan syariat Islam, dan seorang muslim yang mencukur bulu kemaluannya berarti ia telah menjalankan perintah dan anjuran Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunan untuk kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.